Hey, what's up, people? What's cracking? So, today, my first video in this channel, I will play NBA 2K21. Tapi untuk NBA 2K21 di channel ini, gue gak akan main my career kayak channel lain yang mungkin fokusnya ke my career. Gua nggak main my career, gue akan mensimulasi karir-karir pemain-pemain yang ada di roster sekarang, atau juga nanti gue bikin karir-karir what if. Jadi maksudnya kayak misalnya yang gue mau lakukan sekarang ini, gue mau simulasi karirnya Derrick Rose. Seperti yang kita tahu ya, Derrick Rose pemain yang cukup berbakat, bukan cukup berbakat, malah berbakat sekali. Tapi karena beberapa cedera, akhirnya dia performanya menurun dan sekarang jadi, ya, kalau gue bisa bilang pemain kelas menengah lah ya. Soalnya itu pun terjadi karena cederanya. Jadi gue akan mensimulasi karirnya dari Kroos, bagaimana dia di NBA itu kedua satu, karena kita tidak mungkin melihatnya lagi jadi rookie di dunia nyata, makanya kita coba simulasi di NBA 2K21. But anyway, so Derrick Martel Rose, pertama kali di draft oleh Bulls tahun 2008. Dia itu satu draft dengan siapa ya? Dengan Westbrook kalau nggak salah. Ini ada gua udah buka. Ya, Derrick Rose satu draft dengan Westbrook, Kevin Love, Michael Beasley. Dia pick nomor satu oleh Chicago Bulls dan karirnya cukup bagus ya. Cukup cemerlang. Gue ingat dulu itu waktu, meskipun gue masih kecil ya, gue nonton Derrick Rose itu, dangnya ngeri man, eksplosif sekali cara mainnya. Kalau mungkin kalian yang belum nonton NBA pada waktu itu, dia itu mirip Westbrook gitu, karena memang dia kan memang permainan itu mengandalkan atletismenya dia ya. Jadi dia itu yang penetrasi, dunk, dan lain-lain sebagainya. Dia bukan tipe yang shoot. Dan waktu awal karirnya itu ngeri sekali. Kalau bisa kalian lihat penetrasinya langsung dunk, dan ya pokoknya cemerlang lah awal karirnya. Bahkan dia pernah dia menang MVP dan salah satu MVP termuda deh di sini. Jadi dia menang MVP pada tahun 2011, tepatnya pada Mei tanggal 3. Dia menjadi MVP termuda dalam sejarah dengan umur 22 tahun 211 hari. Jadi sudah 23. Dia menggeser Wes Unseld. Ini pemain legend juga kalau kalian tahu. Dari Baltimore Bullets, yang mana dia menang itu pada Maret 24 1969 pada usia 23 tahun 10 hari, dan Derrick Rose menangnya 22 tahun usia 211 hari. Jadi Derrick Rose masih memegang MVP termuda. Namun ya sayangnya semua uh, keberhasilan kecemerlangan Derrick Rose itu terhenti gara-gara several injury yang dia terima, seperti yang paling fatal itu torn ACL. Ini torn ACL-nya. Nah, torn ACL. Nah, ini buat teman-teman yang tidak tahu, torn ACL itu ada di antara lutut ya. Ini. Jadi torn ACL ini cedera yang paling sering dialami oleh atlet, terutama atlet bola dan atlet sepak bola maksudnya, dan atlet basket, yang mana sangat fatal jika dialami oleh pemain basket, karena ya di lutut man. Jadi kalau misalnya meskipun sudah sembuh ya, pasti performanya tidak sehebat dulu lagi dan mungkin lebih hati-hati, jadi dia tidak bisa seperti dulu lagi, dan cenderung untuk cedera kembali itu besar. Dan sayangnya injury dari Kroos bukan cuma itu saja. Itu yang pertama, dia pertama kali itu cedera ACL, tapi bukan cuma itu. Sini gua ada list
list injury-nya waktu dia di Chicago Bulls. Bisa dilihat, dia cedera paling parahnya itu yang torn ACL, tapi sebelumnya dia sudah cedera banyak. Seperti bisa kalian lihat di sini, dia cedera berapa kali. Ada sore back, stiff neck, foot torn ACL, out for satu season dia keluar tahun 2012, dan lain sebagainya. Waktu dia keluar dari Bulls juga dia berapa kali kena ankle, face. Jadi dia kena beberapa kali cedera sehingga karirnya menurun. Dan ya agak sedih sih, karena yang bisa kalian lihat di sini, setelah dia cedera dia kasarnya dia dibuang dari Bulls. Dan kalau kalian nonton videonya itu cukup sedih sih, waktu dia terima telepon bahwa dia dikeluarkan dari Bulls, tidak diperpanjang kontraknya dan lain, dirilis dari Bulls. Terus jadi dia dirilis dari Bulls itu 2016, terus dia masuk New York Knicks. Cuma sekitar 1 tahun dia pindah ke Cleveland Cavaliers. Kalau kalian ingat super timnya Cavaliers 2017, waktu masih ada LeBron di sana, ada Dwayne Wade. Terus dia pindah ke Utah Jazz 2018. Pada tahun yang sama dia pindah lagi ke Timberwolves. Dia cetak karir high-nya di situ. Career point high-nya itu 50 poin. Terus dia pindah ke Detroit Pistons dan sekarang 2021 dia pindah di New York Knicks. Jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang Derrick Rose. Dan sekarang kita akan lanjut ke gamenya saja. Kita akan simulasi gamenya bagaimana. Jadi konten kita hari ini, what if Derrick Rose tidak pernah cedera, dan apakah dia akan terus di timnya, apakah dia akan menang playoff dan dapat champion atau tidak. Kita akan lihat di NBA 2K21 simulasi. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau, kalian bisa subscribe video ini dan bisa komen di bawah what if skenario apalagi yang kalian mau lihat di next video saya. Bisa di subscribe dan di komen, di share kalau kalian mau. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, di like. Kalau kalian suka, di dislike saja. Kalau tidak suka, terserah, bebas di channel ini. But anyway, let's jump to the game. Okay, September 15, 2021. Jadi kita akan masuk langsung ke NBA Draft. Kalau nggak salah waktu gua set draftnya, Derrick Rose itu pick number 1 di draftnya ya. Tapi gue nggak tahu apakah dia akan jadi pick number 1. Maksudnya di apa istilahnya sih, di urutan draftnya itu di nomor 1. Oh ya, tapi sebelum gue mulai draft, untuk kalian yang mungkin bertanya kenapa gambarnya jelek ya, maksudnya tidak jernih dan lain-lain, gue nggak tahu kenapa. Gue udah setting ultra, sekarang setting high, tapi waktu gue setting ultra, gambar ininya itu tidak tetap buram kayak begini, nggak tahu kenapa sih. Dan kalau yang bertanya-tanya kenapa mungkin patah-patah atau gambarnya agak patah-patah atau agak buram, ya karena gue main di laptop dan laptop gue bukan sedikit sih, laptop gue sampah, jadi mohon dimaklumi saja. Karena biasanya gue main di PC, tapi PC gue rusak, jadi gue untuk sementara kedepannya mungkin gue main di laptop dulu. Dan mungkin itu saja, langsung kita jam ke NBA draftnya saja ya. Oke, Detroit Pistons select. Gue skip aja ya supaya cepat sampai ke Derrick Rose. Oh, second pick Derrick Rose dipick oleh Indiana Pacers. Tuh, gue ini aja sintuan aja, karena kita nggak peduli yang pemain lain. Nah, bisa dilihat dia di draft oleh Pacers pada pick kedua dengan overall 81, umur 21 tahun.
Um, Cukup berubah dari historinya nah, karena historinya kan dia pick number one oleh Bulls, tapi sekarang jadi pick nomor 2 oleh Pacers. Jadi dia akan main di Pacers. Bagaimana karirnya? Gua nggak tahu sih. Gua agak apa ya, agak pesimis kalau di Pacers. Tapi ya, gua akan skip sampai ke regular seasonnya. Oke, December 7, 2021. Kita ganti ke Pacers dulu. Nah, ini dia. Indiana Pacers. Jadi formatnya di sini uh, gua akan simulasi dan nanti gua akan lihat uh, nanti gua akan pause dan gua akan lihat pencapaian karirnya dari Cross. Tapi sebelum itu gua mau lihat coaching dulu. Oke. Oke, D-Rose akan jadi starter untuk game untuk di Pacers. Dia dapat waktu bermain 37 menit, cukup banyak untuk untuk seorang rookie ya. Dia harus jadi starter. Terus dia bersama Levert, TJ Warren, Sabonis, Turner, dan lain-lain. Dan six man-nya si Brogdon. Jadi dia akan main 37 menit selama satu pertandingan dengan overall 85 overall. Ya, gua nggak tahu sih ya bagaimana. Tapi oke, kita simulasi saja ya. Gua akan simulasi. Oke. Gua berhentiin di tanggal 1 Maret 2022. Dan kalau kalian lihat historinya ke atas, banyak kalanya ya. Bisa kalian lihat di sini. Win itu dia cuma 14 dan kalahnya itu 25. Terus sekarang gua mau liatin sih gua mau lihat pencapaiannya di Rose. So di Rose dia poin per gamenya 24,1, which is itu bagus. Dan sisanya kalian bisa lihat reboundnya 24, assist 8,1 dan lain-lain sebagainya. Field goalnya 514, cukup bagus ya untuk permulaan. Dia juga yang kayaknya paling banyak ya poin per game paling banyak di di timnya di Pacers. Cukup impresif untuk seorang rookie. Poin per game 4,1. Gue akan lanjut mensimulasi. Kita tiba di All-Star Week. Gue melihat apakah Derrick Rose masuk di tim All-Star atau tidak. Jadi kita lihat ya. Oke, tim Luka sama tim James. Luka Doncic namanya, kalau nggak salah. Tapi gue nggak peduli. Gue mau lihat ini. Oh, James, gue kirain James LeBron James, ternyata James Harden. Oh iya, tim LeBron ya harusnya kalau ini. Tapi tim James Harden. So kita ini aja auto pick saja. Dan sepertinya belum masuk ya. Belum masuk. Jadi tidak ada Derrick Rose. Jadi dia tidak masuk All-Star. Oke, kita skip saja nih. Lanjut simulasi saja. Gue udah simulasi sampai habis dan sampai habis season maksudnya. Dan Joel Embiid will be your MVP. Nah ini gue bingung nih. Kenapa gambarnya ini gini ya? Gue pernah, ini kan settingan high ya.
gue udah coba settingan ultra, gambarnya tetap gini loh. Gue gak tahu kenapa, apakah karena laptop gue yang busuk atau gimana, tapi gue udah coba settingan ultra dan tetap gambarnya tetap gini, tetap pecah. Gak tahu kenapa. But anyway, this is your MVP, Joel Embiid. Dia dapat 28 poin, 8,2 poin, rebound 14,7, assist 3,1, 1,1 steal. Okay, the process. Rookie of the Year, gua kira akan Derrick Rose. Ternyata OJ Bridge, 19,7, rebound 2,4, assist 5,3, steal 1,2, dan lain sebagainya. Six man, Harold, Montreal Harold, namanya gue gak tau pronunciasi gimana. Defensive player is Jonathan Isaac, most improved Precious Achiuwa, dan tidak ada Derrick Rose. Oke. Dan di first team Derrick Rose tidak ada. Di second team Derrick Rose juga tidak ada. BTW LeBron cedera. Third team Derrick Rose juga tidak ada. Defensive masih tidak ada. Second defensive juga tidak ada. Ya nggak masuk apa-apa ya Derrick Rose. Oke. Dan tim kita pun nggak masuk Pacers ya, nggak masuk playoffs, jadi gue akan simulasi aja. Agak kurang gitu untuk season pertamanya Derrick Rose. Ya sudahlah, gue akan percepat aja ya. Oke, jadi pemenangnya tadi Pelicans dan Zion Williamson will be your MVP final. Dia dapat 35,3 poin per game dengan rebound 11,0, assist 3,6, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat. Oke, kita skip saja. Oke, ini season start for Derrick Rose cukup sama ya. 24,6 poin per game, rebound 2,4, assist 7,8, steal per game 1,2, dan lain-lain. Meskipun season pertamanya biasa-biasa aja ya, soalnya hal yang bagus gitu, soalnya tim tidak masuk playoff, dia tidak masuk All-Star, tidak menang Rookie of the Year, dan lain sebagainya. Jadi ya agak kurang ya untuk season pertama. Makanya season kedua semoga lebih bagus dari season pertama. Ya semoga lebih bagus lah. Jadi gue mau cek player retirement dulu. LeBron James retire. Wow. Dia pensiun umur 37 tahun dengan 18 tahun karirnya. Dwight Howard juga Iguodala, Paul Millsap, wow, the one and only J.R. Smith, Marvin Williams, C.J. Miles, George Hill, Gustavo Silva, Taj Gibson, Anthony Tolliver, dan lain sebagainya ke bawah. Oh, Joakim Noah juga pensiun, Ryan Anderson, dan lain-lain. Gue kaget LeBron sih, sama kayaknya banyak pemain yang cedera, banyak pemain yang retire, pemain legend seperti ini. LeBron James, Dwight Howard, Andre Iguodala, Millsap, J.R. Smith. Wow. So kita enter aja. And LeBron James and Dwight Howard will be your Hall of Famer. Jadi LeBron James stat-nya seperti ini, bisa kalian lihat. Dia dapat 26,9 poin per game, 7,4 rebound per game, 7,7 assist per game, dan lain-lainnya. Dwight Howard 16,1, rebound 12,1, wow, 12,1 per game loh.
banyak itu dan lain-lain. Oke, player progression. Wow, dari Kroos overallnya jadi 91 dan naiknya signifikan ya. Jadi overallnya 91, kalian bisa lihat 3 poinnya jadi A+. Pokoknya banyak banget naiknya nih. Nggak tahu kenapa. Oke, skip. Oke, season kedua dari Kroos sekarang Desember tanggal 6 2022. Semoga season ini lebih bagus ya, soalnya dia juga udah dapat peningkatan yang cukup banyak untuk satu season. Yang tadinya dia 85 tiba-tiba jadi 91 overallnya, jadi cukup banyak. Salah, gua akan perlihatkan dulu. Mana dia? Ini dia, Derrick Rose. Dia sekarang 91 overallnya. Jadi ya semoga tahun ini lebih bagus lah. But anyway, gue akan simulasi langsung tanpa banyak basa-basi. Simulate mana nih? Simulate regular season. Gue percepat lah. Nah, dia wow meningkat loh. Poinnya dia dapat 48 poin per game. Mana sih? 28,7 poin per game. Dan overallnya naik 92. By the way, rebound 3,3, assist 8,4 dan steal 1,3 per game. Gua kayaknya positif sih. Dia akan dan by the way, win-loss tim kita udah mulai naik jadi 25-15. Kalian bisa lihat di sini. Jadi gue positif sih, kayaknya tim ini bisa melaju ke playoff dan D-Rose mungkin dapat mungkin bisa ke All-Star, gak tahu sih. Tapi ya untuk sekarang gue positif, gue positif dia akan masuk ke All-Star paling tidak. Tapi ya sekali lagi nih 2K ya, 2K itu nggak ada yang tahu sih. Nah ini dia player card-nya. Ini blowout win for Rose and Pacers as they destroy the Cavalier. Ini lagi Rose dominates the Cavalier. Wow, blowout win. Poin per karir 57 loh. Lawan apa dia? Gua nggak cek. Dia cetak 57 karir. 57 poin pada Februari 2023. Bentar kita lihat Februari 2023 itu dia lawan siapa. Season high score-nya nih ya, 57. High career juga sebenarnya 57. Wow. Gua positif sih dia akan dapat MVP kalau terus gini. 3-point mate, mas biasa Stephen Curry. Oke, lanjut. Beda dengan karirnya, dia malah jadi seorang shooter nih, 3 point dan dangnya bahkan kalau kalian ngikutin karirnya di Rose ya, yang real life, dia itu dangnya lebih dominan, bahkan dia shooting itu justru yang buruk karena dia itu lebih sering penetrasi dang dibandingkan shoot. Oh iya, gue baru sadar dia pakai nomor 4. Nanti apakah gue akan ubah jadi nomor 1 atau nomor 4 aja. Ya kalian bisa lihat lah kurang lebih seperti itu ya untuk updatean karirnya. Oh iya, btw gue mau lihat ini Februari 17 gue mau lihat. Nah, D-Rose main 37 menit, poinnya 57, reboundnya 4, assistnya 4, stealnya 1, bloknya 1, turnover 1, field goalnya 20,226. Wow, berarti dia dari 20 tembakan dia cuma miss 6. Wow. Lumayan blowout loh. Soalnya beda 20 poin kan, hampir 20 poin.
perbedaannya. Ya oke lah. Tapi kita akan simulasi lagi untuk karirnya ini. Oh ya, by the way, gue mungkin bikin 2 part untuk video ini. Untuk part ini mungkin sampai dia menang MVP barangkali. Kalau udah lama tapi nggak menang MVP, mungkin gue akan bikin beberapa part. Tapi kayaknya cuma 2 part sih, supaya kalian nggak bosan juga nontonnya. Jadi gue akan bikin 2 part sampai dia menang MVP dan sampai dia menang playoff kalau bisa. But anyway, gue akan percepat. Oke, gue mau kira-kira All Star tahun ini siapa? Tim Giannis dan tim Stephen Curry lah pasti ini. Oke, gue akan simulasi langsung ya. Dan Derrick Rose, first time All Star, jadi starter loh. Dia di timnya mas-mas biasa. Stephen Curry dia sama Anthony Davis, Joel Embiid, Zion Williamson. Di Giannis ada Kawhi Leonard, Luka, Trae Young, Nikola Jokic. Malah James Harden yang tahun lalu Kapten All Star malah jadi ini ya, lagi cadangan. But ya kalian bisa lihat di sini semuanya. Gua happy banget sih dia dari Cross bisa first time All Star di tahun keduanya. Oke, kita skip. Gue kan simulasi sampai habis season ya. Atau mungkin gue sebentar lihat lagi pencapaiannya Derrick Rose. Gue stop sebelum seasonnya habis. Gue mau lihat perkembangannya Derrick Rose dulu. Oh, Derrick Rose torn left ACL. Wow. Bahkan di game dia kena cedera loh. Overallnya turun jadi 80. Wow, kok bisa ya? Oke, gue mau lihat ininya dulu. Wow, Trae Young league leader loh. Dia cetak 69 poin by the way. Wih, gila juga Trae Young. Field goal 34. Dia juga geser Curry 3 point made. 3 point made, 3 pointer attempt. Padahal baru masuk All Star loh. Gue kira dia akan jadi ini sih MVP, ternyata cedera. Sama lagi torn ACL. Wah. Oke, gue akan simulate ke playoff aja. Gak tahu sih. Kalau gue nggak tahu dia tim ini masuk playoff dia, tapi simulate regular season aja. Oke, Nikola Jokic will be MVP this season. Dia dapat 25,4 poin per game, rebound 15,1, assist 8,5, steal 1,3 dan block 1,3. Emmanuel Sirvan 23,6, rebound 4,7, assist 2,6, steal dan lain-lain. Six man Malcolm Brogdon, malah teman tim kita loh yang dapat trofi. Six man 17,3, 3,8 assist dan 3,8 rebound dan 7,3 assist, 1,0 steal per game. Defensive AD most improved, Maman Bol. Ini kalau kalian nggak tahu, Bol itu anaknya Monte Ball, pemain tinggi juga di era 9 berapa ya dia? 90-an atau 80-an, gue lupa. First team tidak ada di Rose. Second team tidak ada juga. Third team tidak ada juga. Bam Adebayo. All defensive tidak ada juga. Second team tidak ada juga. Defensive second team rookie agak malang ya. Dan kita tidak masuk playoff lagi. Oke, jadi Ja Morant will be your MVP finals. Gue agak kaget sih tadi, soalnya yang masuk final itu Hawks sama Grizzly, dan yang menang Grizzly by the way. Player retirement, kita lihat siapa yang retire. Louis Williams, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Rajon Rondo retire, Marc Gasol. Oke, jadi gua mau lihat di Rose apakah dia free agency atau tidak. Kayaknya nggak ada sih, nggak ada free agency untuk di Rose. Jadi kayaknya dia belum dibuang dari tim ya. Soalnya gua khawatir gitu dia dibuang dari tim karena dia torn ACL. Well, kabar baiknya overallnya di Rose, overallnya 94.
Ya, bisa kalian lihat pertandingan terakhirnya dia cuma main bersembilan menit, poin cuma 3, 2 ribuan, meskipun sebelumnya dia main 37 poin. Dia cetak 37 poin, rebound 3 dan 8 assist, 2 steal. Still impressive though, but ya kembali lagi torn ACL. Gak ada yang baru ya. Oke, jadi di Rose tidak dimainkan ya. Ya, tidak dimainkan. Dia akan beristirahat. Jadi nggak tahu sih apakah dia akan kembali nanti di pertengahan season atau tidak. Tapi ya kita lihat saja. Tanggal 1 Maret 2024, gua mau lihat apakah di Rose sudah dimainkan atau tidak. Yes, belum. Dan bisa lo lihat sendiri, win loss tim kita kembali kembali kurang. Soalnya winnya 18 dan lossnya 24. Jadi ya, oh iya, kita punya clean Capella. Gue nggak sadar kalau itu punya clean Capella. But anyway, di Rose belum main, sayangnya. Masih istirahat dan kita dapat another injury player, Calvin Forbes. Gue mungkin sampai season depan aja, 2025, season keempat. Soalnya supaya videonya tidak terlalu panjang juga, mungkin gue akan bikin part 2. Tapi ya sejauh ini sih justru karirnya di Rose lebih buruk ya dibandingkan yang nyata. Soalnya dia kan awal karir harusnya tuh cemerlang gitu. Ya cemerlang sih pada musim keduanya, tapi ya musim keduanya dia torn ACL, musim ketiga harus istirahat. Jadi ya gue juga nggak mau gue nggak mau lihat All Star, soalnya udah pasti nggak ada di Rose ya. Jadi gue no aja. Okay, Zion Williamson will be your MVP. Terus Kevin Wells jadi Rookie of the Year. Six man, Russell Westbrook. Wow, dia jadi six man ya? Emang siapa? Jadi dia bukan starter. Robert Williams, Defensive Player. James Wiseman, Most Improved. Luka Doncic, Ja Morant, Zion Williamson, Kevin Durant, Nikola Jokic. First team, James Harden, Stephen Curry, Pascal Siakam, Rick Ford. Wow, btw Rick Ford ini satu ini ya. Second team, Kobe White, Anthony Davis, Jason Tatum, Joel Embiid. Third team tadi Rick Ford ini James Wiseman by the way juga. Rick Ford ini number pick satu draft sama Derrick Rose tadi, dan dia masuk All NBA third team, sedangkan Derrick Rose belum ada apa-apa. Jadi ya agak suram ya Derrick Rose universe ini. Marcus Smart, Paul George, Pascal Siakam dan lain-lain, all rookie ya skip. Oh ya, by the way, Pacers masuk playoff meskipun Derrick Rose tidak ada. Jadi kita akan simulasi. Oke, tim kita terbantai dengan skor 134-116 untuk kemenangan Knicks. Wow, topin. Dia cetak 47 poin, 2 rebound, 1 assist, 1 steal dan 0 block. 21-28. Wow. Jadi dia cuma miss 7 shot dari 28 shoot. Oh, The Rose sudah main ya? The Rose cetak 20 poin, rebound 5, 14 assist, 3 steal dan 5 turnover. Banyak juga. Kita menang akhirnya. 129-110 untuk kemenangan Indiana Pacers. Tadi di babak 1-2, 1-2-3 sih sebenarnya. Mereka saling buru, tapi di kuarter ketiga keseimbangannya mulai hancur dan Indiana Pacers
pada akhirnya bisa mengalahkan Knicks. Jadi sekarang totalnya 1-1. Box skornya D-Rose 30 poin, 6 rebound, 9 assist, 1 steal, 0 block, 0 turnover. Menang kembali di quarter, sebenarnya tadi pas quarter 4 masih saling quarter 3 masih saling buruh, tapi quarter 4 keseimbangannya hancur dan Indiana Pacers berhasil menang dengan skor 143 126. Box skornya kembali D-Rose memimpin 28 poin, 2 rebound, 7 assist, 2 steal. Kayaknya gue mau ini sih, gue mau simulate satu round aja supaya nggak kepanjangan. Jadi gue akan simulate satu ronde. Timberwolves, Toronto tereliminasi, Miami Heat tereliminasi, Dallas Mavericks tereliminasi, New York Knicks tereliminasi. Wow, gue mau lihat ini sih. Oke, Chicago dan Nuggets tereliminasi. Gue mau lihat ini sih, box skornya. Derrick Rose 50 points. Wow. Wah anjir. Kayaknya D-Rose ini dengar omongan gua. Soalnya tadi gua bilang kan karirnya di universe ini suram. Pas playoff langsung 50 poin loh. 50 poin, 6 rebound, 13 assist, 1 steal, dan 1 turnover. Kita lihat Detroit Pistons tereliminasi, Grizzlies tereliminasi. Oke, gue mau lihat box skornya. D-Rose 18, rebound 1, assist 4, oke lah, dia 6. Rose score 38 in Pacers win over the Pistons. Derrick Rose 9 3-pointer made. Wow, tonight is a new Pacer playoff record. He has to be happy with that performance tonight. Wow, dia cetak 9 3 poin dan set rekor baru playoff untuk Pacers. Wow, swept 4-0. Oke. Gue mau lihat. D-Rose 45 poin. Wow. 6 assist, 2 steal, dan ya 5 turnover lagi dong. Sekarang Derrick Rose lawan kayaknya masih mas biasa, masih di Golden State ya. Close game. Kalau tadi ya di quarter 1 2 3 itu memang didominasi oleh Golden State Warrior, tapi di quarter ketiga, quarter kedua yang didominasi Golden State, quarter ketiga itu masih didominasi kayak mas biasa 31 poin, 6 rebound, 7 assist, 1 steal, dan 0 block. Gue mau lihat D-Rose 32 poin, 3 rebound, 9 assist, 1 steal. Oke, agak berat sih ini memang lawan Warrior. Oke, game kedua Pacers menang 124 poin, Golden State 115. Lanjut ke game 3, simulate. Gua lihat ininya aja ya, gua lihat simulasi singkatnya aja, deg-degan loh. Soalnya di quarter keempat Golden State hampir menyamai Indiana Pacers, meskipun akhirnya kalah ya, tapi hampir sampai ke Indiana Pacers. Wow, beda 1 poin loh. Gue kira tadi di babak keempat si siapa Indiana Pacers mau menang, soalnya sudah 130 tadi kan, terus 131. Wah, ternyata Golden State berhasil membalikkan jadi 132. Oke, gue mungkin akan simulasikan round aja ya, soalnya terlalu panjang sih. Oke, 3-3. Wow, Pacers, D-Rose win his first NBA champion in his third years
in his career, 37 poin, 31 7 menit per game, 31 poin,6 per game, rebound 2,6, assist 9,3, steal 0,7 dan seterusnya. Wow, padahal dia cedera musim ini. Gua kira karirnya akan berakhir, ternyata dia menang champion, bahkan menang playoff. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya untuk video ini. Gua nanti bikin part 2-nya kalau memang ada yang tertarik, silakan komen kalau ada yang tertarik untuk part 2-nya. Soalnya John Gum untuk menangin playoff sih, dan dia menang playoff di tahun ketiga karirnya. Jadi gue nggak tahu sih. But anyway, gue mau lihat dulu ke player retirement, siapa yang retire. LaMarcus Aldridge retire, Rudy Gay, Danilo, Brook Lopez, Goran Dragic retire, JaVale McGee, MVP Shaq Tin, Robin Lopez sama Brook Lopez bersaudara retire, Jeff Teague, Jeff Green, Wayne Ellington, Turner, dan John Wall juga, Blake Griffin juga. Wow, banyak juga ya yang LaMarcus Aldridge di Portland nomor 12, Blake Griffin di Los Angeles Clippers nomor 32 retirement. Okay, that's all maybe for today. Kalian boleh komen di bawah apanya yang kurang, mungkin kayak penyampaian gue, atau apa kalau ada gue yang terlewat, silahkan komen di bawah. Silahkan komen di bawah juga gimana nih, kita lanjutin di Rose atau enggak, soalnya udah menang champion, playoff champion, meskipun belum menang MVP, tapi udah menang champion di musim ketiga karirnya. Silakan kalau kalian juga punya ide-ide lain soal re-simulation yang mau kalian lihat, karirnya siapa yang mau di-simulasi, atau kalian punya skenario what if. Ya kalau kalian tidak tahu skenario what if, maksudnya skenario misalnya what if Michael Jordan, LeBron James dan Kobe Bryant satu tim, kayak gitu, kayak kejadian yang tidak mungkin atau belum terjadi di dunia nyata atau di NBA. Kalau kalian ada ide, silakan komen di bawah. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Silakan like, subscribe, share kalau kalian mau. Kalau kalian tidak mau ya tidak apa-apa. Silakan dislike kalau kalian tidak suka. Dan itu saja dari gua. Sekian.